wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara yang baik ini, pengajian spesial Batu. Pada kesempatan kali ini saya kepingin membawakan dari surat Al-Furqan ayat 63. Ini ayat bagus sebetulnya. Ini ayat bagus. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di surat Al-Furqan dari mulai ayat 63 itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah taala ngajari sistem hidup. Hamba Allah taala yang baik itu yang seperti apa awalnya? Sing batu ireng, sujudnya suwe luar biasa. Apa sing kakean masalah, apa yang doanya luar biasa. Ternyata enggak. Semua itu dikebelakangkan sama Allah Ta'ala. Justru yang paling ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 63 itu hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman. Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Justru orang yang ketika berjalan di atas bumi tenang. Ini ciri pertama. Karena Sayyidina Umar itu kelihatan, ini ada di tafsir Ibn Katsir, Sayyidina Umar itu kelihatan orang yang jalannya, ya bahasa kita klewes-klewes. Kresek. Undaknya tuh, kayak undaknya tuh riblas. Kayak orang enggak niat hidup sama sekali. Didatangi sama Sayyidina Umar, Anda ini hidup itu kayak apa? Anda enggak punya uang atau enggak punya semangat hidup? Enggak, memang jalan saya seperti ini. Itu disuruh sama Sayyidina Umar dicambuk, dikeblok. Kalau jalanlah yang lurus, yang tegak. Nanti kayak wong Islam itu genah. Jangan yang dilihat orang Islam sing kelemar-kelemar. Ini kabeh wong Islam kelemar-kelemar kabeh. Wong Cina kencang-kencang. Ya Allah. Orang yang non muslim itu kencang-kencang tegak-tegak. Kita orang muslim ya Allah berangkat tapi nang sekolahan itu kelemar-kelemar muales, ngaret. Hauna itu banyak tafsirannya. Hauna itu bisa jadi ketika dia berada dalam satu kondisi dia tidak nunda. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna itu orang yang berjalan di atas bumi dengan tegap, dengan genah. Terlalu lama kok kemanten kesuwen. Terlalu cepat gerusa-gerusu. Hauna itu ada di tengah-tengah, persis. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Terlalu cepat geradakan. Terlalu lambat, lemot, suwe, tidak garap-garap. Nah sama, garapan pun seperti itu. Makanya Luqmanul Hakim itu mengajarkan pelajaran hidup luar biasa. Beliau pernah menjelaskan bahwa orang yang baik adalah apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk hari ini sampai besok. Jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang tidak bermanfaat sama sekali sampai kemburi. Nah ini bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang mukmin itu yang dicintai oleh Allah taala alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Pertama ini dipegang. Orang yang ketika berjalan di atas bumi tenang. Tenang itu bukan berarti tanpa masalah. Masalah banyak, setiap orang banyak masalah. Nabi lebih banyak masalah, kita lebih banyak masalah. Justru guru punya lebih banyak masalah daripada muridnya. Dulu gitu. Ketbian kok ngono. Dulu saya ngiranya murid itu lebih banyak sulit daripada guru. Guru kan enak tinggal buat soal, murid jadi mau belajar sampai ngerjain segala macam. Justru masalahnya guru lebih banyak. Rasulullah masternya guru jauh lebih banyak, lebih sulit daripada kita. Kini soro Rasulullah biyen luwih soro. Makanya Allah Ta'ala menyuruh sabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya siapa? Seperti sabarnya para rasul. Jadi tidak gampang tebeak. Allah Ta'ala ngajarkan kalau Anda mau sabar, contoh sabarnya Nabi. Karena kalau tidak mau nyuntuh Nabi, aku duduk Nabi. Contoh di dunia itu hanya ada dua. Kalau tidak mau nyuntuh Nabi, nyuntuh setan. Umpama Anda tidak mau nyuntuh Nabi, tidak gelem nyuntuh sabari, nyuntuh ngamuk-ngamuk setan. Nah maka di dunia ini hanya ada dua. Ada saat kita bertindak tegas, ada saat kita marah, ada saat kita kemudian sabar. Dan setiap segala sesuatu punya waktunya sendiri-sendiri. Jangan sampai yang satu terlalu berlebihan sampai menghilangkan yang lain. Hauna itu posisinya persis ada di tengah-tengah.
Subhanallah, bahasanya ringkas. Begitu masuk di tafsir, panjang luar biasa penjelasannya. Dan hauna itu orang yang tidak menunda pekerjaan. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, tidak nunggu deadline. Engkau ngenteni kok begitu deadline baru kesusu kabeh. Bagus. Mari beres, tidak apa-apa. Garapan tugas kuliah ditunggu sampai deadline, begitu sudah waktunya langsung SKS, sistem kerja kebut semalam. Langsung digarap. Ya setidaknya selesai, tapi tetap hasilnya tidak akan maksimal seperti ketika itu digarap dalam waktu 1 minggu sebelumnya. Hasilnya tidak akan sama dengan ketika itu digarap 1 bulan sebelumnya. Nah, hauna itu orang yang bertindak di pertengahan. Tidak terlalu gerusa-gerusu sehingga kecewa dengan keputusannya dan tidak terlalu lambat dalam garap. Nah, ini penting. Dalam pendidikan pun ada seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang baik seperti apa yang ada di pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang ada di pertengahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat ini, setelah Allah taala mengajarkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika kita mengerjakan sesuatu mesti ada orang komplain. Mesti ada orang yang tidak suka, mesti ada orang yang benci, mesti ada orang yang asut, dengki dan lain sebagainya. Menghadapi orang-orang seperti ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika kita menghadapi mereka, ibadur rahman, ketika menghadapi orang yang bodoh, yang nantang, mereka hanya mengatakan selamat, mudah-mudahan selamat. Biarkan saja, doakan mudah-mudahan selamat. Karena biasanya mereka akan kemakan omongannya sendiri. Ngerasani saiki, mari ini dirasani ambek orang lain. Sebentar lagi bakal dirasani orang lain. Dia menghina kita sekarang, sebentar lagi dihina oleh orang lain. Tidak lama. Jangan biasakan mulut kita yang menghina mereka. Jangan biasakan kita yang mendoakan tidak baik untuk mereka. Jangan dibiasakan kita yang balas mereka. Carnoai, culnoai. Nanti akan ada balasannya sendiri. Nah, Allah Ta'ala pun mengajarkan wa idza khatabahumul jahilun. Sayyidina Ali itu pernah didatangi oleh orang sebetulnya muslim. Cuma tidak paham. Ya, ini namanya jahiluna, bodoh. Masih Islam. Sing bodoh ya ono. Yang bodoh tetap ada. Dia datang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, Anda ini tidak tepat. Kita hidup di zaman Rasulullah, tidak ada perang sama muslim. Kita hidup di zaman Abu Bakar, Umar, orang muslim tidak ada perang sama orang muslim yang lain. Begitu zamannya Utsman sama Anda, ini Islam perang dewi. Muncul Syiah, muncul Khawarij, kira-kira dewi sama muslim. Tidak tepat Anda ini dalam mimpin. Jadi doakan selamat saja sama Sayyidina Ali. Doakan selamat, kemudian dikasih alasan. Wong ngamuk itu kadang-kadang butuh alasan. Butuh dijelaskan. Dijelaskan enteng saja sama Sayyidina Ali. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman, zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, yang jadi bawahan mereka, anak buahnya, model seperti saya, model seperti Utsman. Berkualitas. Begitu saya begitu saya yang jadi khalifah, nah, rakyat-rakyat saya seperti Anda. Kakek protes kayak iso apa-apa, mek ngomel tok iso iso ngomel, ndak tepak kok ngene. Gawe yo sing dhewe. Ndak iso. Gawe dhewe ndak iso tapi protes sak karu-karuan. Nah, ini bahaya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan selanjutnya, wa idza khatabahumul jahilun. Jadi begitu ada orang yang ndak baik, komentar biasa. Mesti ada. Ngelesi, ono sing nyelatu, ngajar ngaji, ono sing nyelatu. Sebaik apapun pekerjaan, tetap ada yang mengomentari, tetap ada yang tidak suka. Biasa. Culnoai. Dari dulu itu memang modelnya seperti itu. Islam pun dibangun dengan model seperti itu. Kok nalo, pokoknya kesel-kesel tadi guru, dah bayaran nih tadi guru, ya Allah melarat. Wis biasa ket biyen kayak ngono. Saya mulai dari awal ngapain tadi ustaz itu kok nabi tadi opo belajar agama. Apa dadi ustaz ya Allah, ustaz dari 1000 ana siji tok sing dadi ustaz itu. Persaingan ketat. Dan ndak ono bayarane, ndak ngurus. Biarkan saja. Memang orang ngomentari biasa, semua ngomentari biasa, tapi jarno wae.
akan selalu ada cobaan, akan selalu ada ujian. Nah, ini Allah Ta'ala mengajarkan. Satu, ciri ibadur rahman, orang yang tidak suka menunda pekerjaan. Orang yang mengerjakan sesuatu itu pas pada proporsinya. Tidak kecepatan, tidak terlalu lama. Jadi tengah-tengah. Begitu ada garapan, langsung digarap, garapan langsung digarap. Begitu, alamat hilang kabeh. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan selanjutnya baru tentang sholat. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Kemudian baru selanjutnya orang yang suka mendirikan sholat tahajud. Mereka tegak, mereka berdiri ketika di saat menghabiskan malam-malamnya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, dan orang-orang yang mengatakan ya Allah jauhkan kami dari api neraka, sesungguhnya sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang hina, tempat yang kekal. Hina, kekal, luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang kita yakini di Islam jelas neraka itu tempat seburuk-buruknya tempat kembali, seburuk-buruknya tempat kembali dan seburuk-buruknya tempat untuk tinggal. Selanjutnya, ini penting. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini ayat untuk orang umum, Kelasnya Sayyidina Abu Bakar ndukure iki jelasi. Ini ayat untuk orang umum, Makanya ayat umum jelaskan untuk orang umum, ayat khusus jelaskan orang khusus, ayat yang lebih khusus lagi jelaskan orang lebih khusus lagi. Umum untuk umum. Allah Ta'ala mengajarkan walladzina idza anfaqu, dan orang yang ketika infak lam yusrifu, tidak terlalu ngelos, walam yaqturu, dan tidak terlalu medit. Terlalu ngelos bahaya, terlalu ngedit bahaya. Kok bisa? Sajane kan ngelos luwih api. Bagi orang yang terbiasa sedekah, ngelos iku api. Wis biasa, ustaz ini iki sekolah bakal balik. Aman. Wong sing percaya aman. Wong sing tak percaya sedekah 10.000 kok balik 1.000. Mari metu 10.000. Tak balik 1.000. Balik. Oh, bojoke ambil ustaz. Ustaz sing elek gara-gara kayak gini. Nah, Allah Ta'ala ngajari. Di level orang umum, begitu mereka sedekah ada di pertengahan. Jangan terlalu ngelos dan jangan Anda kemudian terlalu medit. Podo nguntangi kok ngono pisan. Makanya Rasulullah ngajari sahabat itu kalau nguntangi orang lain jangan apa yang di luar kapasitas Anda. Kalau seumpama bayaran 1 bulan 500, anggap 500. Jangan ngutangi wong 400. Goyang dapur itu tak karu-karuan. Goyang dapur. Tak dibayar, torok temenan. Apa yang masuk akal? Kecuali sing percaya nemen ndak ono masalah. Karena ngutangi iki anggap sedekah. Ndak balik bahaya. Nah, ini Allah Ta'ala ngajarkan daripada Anda meragukan Allah Ta'ala ketika Anda sedekah, Anda mengeluarkan harta tengah-tengah. Terlalu medit ojo, kebangetan, kenemanan. Terlalu medit jangan, terlalu ngelos juga jangan. Sama seperti yang tadi, pertengahan. Nah, itu pelajaran dari Allah Ta'ala. Sebetulnya masih banyak, ke belakangnya ibadur rahman itu masih banyak sampai ayat 40 berapa nanti. Sampai ayat 70 berapa nanti itu. Cuma tidak mungkin saya jelaskan sekarang, waktunya jelas tambah towo, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.